Ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan NII KW 9, Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Jadi 22 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2001 ya, bulan Februari, kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu mendapat banyak laporan dari mereka yang sempat disesatkan oleh NII KW 9 ini. Mereka berdatangan menyampaikan hal ini, makin hari makin banyak yang mengadu. Akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu membentuk tim investigasi. Kita beri nama TIAS, Tim Investigasi Aliran Sesat. Mulailah kita bekerja berbulan-bulan tim ini, ya. Dan kita alhamdulillah mendapatkan banyak saksi. Ya. Baik para saksi itu adalah saksi-saksi yang ada di teritorial, kebanyakan terdiri dari mahasiswa, buruh, karyawan, ada juga anak-anak SMA, bahkan anak SMP, maupun saksi-saksi dari mantan guru di Az-Zaitun, atau mantan petinggi di Az-Zaitun, atau mantan petinggi di Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Jadi dari para saksi dan bukti-bukti yang kita dapatkan, akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu mengeluarkan fatwa. Waktu itu kita menyimpulkan ada 9 ajaran sesat NII KW 9. Di antara ajaran sesatnya itu adalah semua orang di luar kelompok mereka, di luar kelompok NII KW 9, kafir. Kita ini semua kafir, Pak. Semua umat Islam di seluruh dunia itu kafir, masuk orang tua, kalau mereka belum masuk NII KW 9. Karena itu halal darahnya. Yang kedua, bahwa zina dan maksiat lainnya itu bisa ditebus dengan membayar denda yang ditetapkan oleh negara mereka ini ya. Kalau saya bicara negara ini, negara mereka ini ya. Dulu di tahun 2001 itu 200.000, Pak. 200.000 untuk menebus dosa zina. Jadi kalau seorang NII KW 9 berbuat zina, dia tinggal lapor kepada pimpinannya. Jadi struktur pemerintahannya itu sudah seperti pemerintah kita, Pak, juga, Pak. Mulai dari tingkat lurah, camat, itu dan sebagainya. Dengan memakai nama-nama nabi. Saya sudah lupa lagi itu, harus buka lagi dokumen 2001, Pak. Itu Nabi Musa itu di tingkat lurah atau tingkat camat seperti itu. Jadi mereka tinggal sekarang berada di mana misalnya? Di tingkat paling bawah, tinggal lapor ke pimpinannya itu, lurahnya gitu. Saya baru berzina. Dengan siapa? Ini pertanyaannya perlu itu, dengan siapa itu? Dengan orang di luar kelompok, 200.000. Tapi kalau berzinahnya dengan sesama kelompok, sesama NII KW 9, 250.000. Yang ketiga, itu tidak wajib qada saum. Jadi kalau seorang batal saumnya, maka dia tidak wajib mengqada, cukup membayar denda lagi, Pak. Jadi ini ajarannya ini ajaran serba duit, Pak. Semuanya harus berubah menjadi uang. Denda juga ditentukan oleh negara. Untuk membangun sarana fisik dan operasional negara, maka setiap warga negara itu harus membayar kepada negara, Pak. Nyetor uang kepada negara. Dulu ditetapkan setoran mereka itu, iuran wajib sebagai warga negaranya itu, dulu pertama masih 800.000. Belakangan sudah mencapai 2 juta. Sementara warga negaranya itu, yang ada di teritorial, ya, itu warga negara mereka. Kebanyakan itu buruh, Pak, karyawan, juga mahasiswa. Nah, mereka ditanamkan prinsip ajaran bahwa karena semua orang di luar kelompoknya itu kafir, termasuk orang tua, maka harta mereka itu halal untuk dimiliki dengan cara apapun. Mau mencuri, mau merampok, mau apa sajalah, itu halal untuk didapat. Kebanyakan orang tua yang anaknya jadi korban di KW 9 ini, kebanyakan harta mereka habis, Pak. Saya dapat laporan dari beberapa orang tua di Subang itu, sampai sertifikat tanah, sawah habis semua. Bahwa mereka diajarkan, karena orang tua kamu itu masih kafir, ringankan dosanya. Caranya, ambil hartanya. Mereka siap untuk mencuri, Pak. Ada di antara korbannya itu seorang anak gadis, Pak. Waktu melapor pada kita, itu hampir 1 jam dia menangis. Bayangkan Ustadz, katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di benak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri yang aman. Walaupun halal, tapi kalau ketangkap polisi kan, ya akan berurusan dengan hukum. Kan itu. Jadi kalau nanti ditanyakan,
Dari mana dana mereka? Tinggal dihitung saja. Warga negaranya dalam catatan kami di tahun 2001 itu sudah mencapai 151.000.